Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela dengan NIM 211299269. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum, SPD MPD. Baik, pada video presentasi kali ini kita akan membahas mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau yang disingkat dengan PTK. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, itu kita akan membahas mengenai konsep dasar administrasi PTK atau konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana untuk yang pertama yaitu konsep pendidik. Pendidik secara umum di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, di mana pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya. Contohnya yaitu seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor instruktur, dan fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional yang merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, serta mengabdi kepada masyarakat. Untuk yang kedua yaitu ada konsep tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini meliputi seperti kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengolahan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pada pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK merupakan proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses administrasi PTK. Nah, yang pertama yaitu ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil ini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Nah, pengadaan tenaga kependidikan ini diselenggarakan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Yang pertama yaitu pengumuman adanya formasi baru, di mana pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dan yang kedua yaitu ada pendaftaran. Nah, pendaftaran ini dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu seleksi atau penyaringan. Nah, dalam pengadaan tenaga pendidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu ada penyaringan administratif, di mana penyaringan ini dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Dan juga apabila terdapat kekurangan,
maka lengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Dan untuk yang kedua yaitu ada ujian atau riset. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum. Nah, pengetahuan teknis dan juga lainnya dipandang yang diperlukan. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada penempatan. Nah, penempatan ini merupakan proses tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Nah, meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang didapat tenaga baru diperlihatkan dengan tuntunan-tuntunan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place, yaitu ada orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Nah, dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau dari suatu bidang kerja ke bidang kerja yang lain, dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Yang ketiga yaitu ada proses organisasi. Organisasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Di mana ada juga yang berpendapat bahwa orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala hal sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat juga menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan, baik itu yang baru maupun organisasi atau perusahaan. Nah, program orientasi ini sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada cuti PTK. Nah, cuti ini adalah keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, di mana dalam cuti pendidik dan tenaga kependidikan ini terdapat beberapa jenis, di mana ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Nah, selanjutnya yaitu ada kesejahteraan PTK, di mana pada kesejahteraan ini itu terdapat 3 poin, yaitu yang pertama ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksudkan di sini adalah setiap bulannya, yaitu besar gajinya yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerja. Selain diberi gaji pokok, seorang guru atau PNS akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja, golongan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang guru juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Selanjutnya yang kedua itu ada tunjangan. Nah, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Nah, besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun, tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan kepada APBD kabupaten atau kota. Nah, di samping gaji pokok, tunjangan keluarga seperti suami atau istri dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenisnya dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan yang terakhir itu ada penghargaan. Nah, pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Nah, penghargaan PTK ini berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemendikbud, Ahmad Jazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, di mana tujuan lainnya yaitu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, mungkin hanya sekian sedikit pembahasan kita hari ini mengenai administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana seperti yang kita ketahui tadi bahwa administrasi pendidik dan tenaga pendidikan itu sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, mungkin hanya sekian untuk penyampaian materi presentasi kali ini. Saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.